Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa nasyukurillah. Pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke-7 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, juga masih dapat menjalankan rutinitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita semua, baik itu puasa Ramadan kita, ibadah yaum dan qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah yang lain mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam dikaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi dalam rangka ngaji online Ramadan 1441 Hijriah. Kondisi yang menyebabkan kita semua sudah tidak memungkinkan bermuajahah secara langsung, namun itu semua tidak menghalangi kita semua untuk selalu beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat thalabul ilmi, mencari ilmu, semoga sekali kita mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait puasa
Ramadan. Dan mungkin nanti di ustadz-ustadz yang lain akan dibahas tema-tema yang lain pula yang tentunya mungkin penting sekali kita pahami sehingga kita mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, atas dasar Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, sehingga kita sebagai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Ibadah Ramadan puasa ini sebagaimana ibadah juga dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tentu puasa kita untuk tahun ini harapan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu sama-sama kita akan mengkaji supaya ibadah puasa kita betul-betul berkualitas dan tentu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di dalam kitab Fathul Mu'in wa farduhu, fardunya puasa, yang pertama adalah niyatun likulli yaumin, harus pasang niat likulli yaum, setiap hari. Makanya para ulama kita mengajari setelah sholat tarawih kita diajari untuk membacanya ataupun sengaja niat untuk puasa besok di bulan suci Ramadan. Karena wasyurita li fardhihi tabyidun wa ta'yinun. Niat ini disyaratkan untuk diinapkan, tabyidun. Kalau mungkin puasa sunnah malamnya lupa niat, besok belum makan, puasa sah. Tapi untuk puasa Ramadan harus tabyidun, itu harus diinapkan. Malamnya kita harus sudah niat untuk berpuasa Ramadan. Wa ta'yinun, dan harus dijelaskan puasa kita besok puasa apa. Wa akmaluha, sempurnanya niat itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau kita pahami dari niat yang sering kita baca, nawaitu sengaja pun niat shauma ghadin, puasa esok hari, an ada'i fardhi Ramadan, karena melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan, dan harus ditakyin lagi puasa hari sanati pada tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini penting dan sangat penting. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dan puasa kita ini agar lebih kualitas juga harus kita planning, kita rencanakan. Yang pertama, kita rencanakan
segi ibadah kita. Di bulan suci Ramadan ini usahakan, kalau di hari-hari yang lain kita dalam 1 tahun belum pernah menghatamkan Al-Quran, kita planning, kita atur waktu kita, bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita dapat khatam Al-Quran. Misal dalam 1 malam, 1 hari, 1 malam kita baca 1 juz, insya Allah dalam 1 bulan kita sudah mampu menghatamkan Al-Quran. Kita harus cari waktu, dibagi lagi di dalam Al-Quran, namanya dalam 1 juz itu 10 halaman. Katakan setelah sholat wajib kita wajib baca Al-Quran 1 halaman. Berarti dalam 5 waktu kita sholat, insya Allah kita selesai dalam membaca Al-Quran 1 juz. Kemudian kita harus planning lagi pagi setelah subuh, ya kan? Sudah masuk waktu duha, kita harus planning, kita melaksanakan sholat sunnah duha. Kemudian sholat sunnah, sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu. Kemudian mengatur waktu lagi untuk sholat sunnah tarawih dan seterusnya. Artinya ibadah kita harus kita niatkan dalam hati. Kita akan betul-betul ya melaksanakan ibadah yang maksimal di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kita planning masalah sosial. Kita harus sisihkan waktu kita. Kalau sekarang ini karena pandemi COVID-19, kita dibatasi berinteraksi sosial, ya, mungkin dengan silaturahim, dengan keluarga, dengan telepon dan lain sebagainya. Artinya dalam keadaan seperti ini pun kita masih punya kesempatan untuk berinteraksi sosial, ibadah sosial. Kemudian kita harus di masalah sosial ini segi berbicara. Kalau biasanya hantam saja, ngomong asal saja, kita usahakan di bulan suci Ramadan ini kita tahan, kita punya azam, punya kostum, punya niat yang kuat untuk berbicara yang baik-baik saja. Ini hubungan sosial. Kemudian juga di segi maliyah, harta kita harus planning. Umpamanya dalam seminggu untuk daerah kita Natuna masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan lupa untuk mengisi kota amal, berinfak sesuai dengan arahan pemerintah. Kalaupun kita akan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yatim, bisa kita antar, kita kasih. Kita harus planning dalam seminggu ini sekian uang kita yang harus untuk amal. Jadi ada rencana-rencana yang kuat sehingga ibadah puasa kita betul-betul maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum membahas jauh tentang puasa, saya mengingatkan untuk kita
untuk saya pribadi dan kita semua, bagaimana kualitas puasa kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali itu membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Nah, melalui 3 tingkatan ini kita bisa introspeksi. Nanti kita masuk di bagian level yang mana? Level pertama atau level yang kedua, atau sudah masuk kita level yang ketiga. Al-Imamul Ghazali berkata, yang pertama adalah puasanya orang awam. Amma saumul umumi, adapun puasanya orang awam, fahuwa ya saumul umum, dimaksud dengan saumul umum di level yang pertama adalah puasanya orang awam atau puasanya orang umum, kebanyakan orang. Kaful batni, yaitu menahan perut. Termasuk definisi puasa adalah menahan dari hal yang membatalkan puasa, termasuk makan minum dari terbitnya fajar sampai ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Wal farji, dan menahan kemaluan. An qada isyahwati, dari mengikuti keinginan atau syahwat. Jadi kalau hari-hari biasa tidak puasa, ketika lapar kita kan makan. Kemudian yang sudah punya keluarga itu ya, kebutuhan biologis terhadap istrinya bisa dilakukan kapan saja. Tapi ketika puasa harus ditahan. Walaupun makanan di depan kita halal, ya tersedia, tidak ada siapa-siapa, kita menahan dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa. Dan tentu insya Allah kita level yang pertama ini sudah termasuk. Ketika kita puasa, kita ya tidak makan, tidak minum, walaupun haus, walaupun lapar, berlapar-lapar dahaga, kita tahan sampai maghrib tiba. Berarti secara otomatis kita sudah melaksanakan puasanya orang awam ini. Tapi kadang-kadang kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, kita tidak makan, tidak minum puasa, tapi ghibah, menggunjing orang lain masih jalan terus. Nongkrong di jalan, ya, melihat pemandangan-pemandangan yang kurang tepat, masih jalan terus. Nah, kalau seperti ini, mohon maaf, anak SD saja sudah mampu puasa yang level pertama ini, yaitu shaumul umum atau puasanya orang awam. Di anak-anak kita sudah mampu menahan lapar dari pagi sampai maghrib. Tentu kita yang sudah tua, sudah berumur seperti kita ini, tentu puasa kita tidak kita ingin hanya seperti ya biasa-biasa saja. Kita tentu berharap puasa kita lebih baik, lebih berkualitas ya, dibanding tahun sebelumnya, dan mungkin dibanding dengan anak-anak kita. Nah, kita harus masuk ke level yang kedua.
Tapi catatan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama ini masih bagus ya, alhamdulillah. Sudah berpuasa, menahan lapar, ya. Alhamdulillah. Tapi kita berusaha masuk yang level yang kedua, yaitu puasa khusus. Puasa khusus level yang kedua ini, wa amma shaumul khususi, adapun puasanya orang yang khusus, fahuwa ya shaumul khusus kafus sam'i, kafus sam'i itu menahan pendengaran, menahan pendengaran kita batasi dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, namanya kita nonton gosip, kita puasa, kemudian ada orang menggunjing, kita nimbrung. Ini kalau kita masuk ke level yang kedua, kita tidak boleh, tidak mau. Kita tetap menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang terdengar ya pengajian, kemudian bacaan Al-Quran, kemudian ilmu-ilmu yang kita bahas, ilmu apapun. Kemudian wal basori, menahan pandangan. Nah, kita sebagai orang Islam yang berpuasa, yang ingin masuk ke level yang kedua ini, harus menjaga pandangan kita. Pandangan tentu dari pandangan yang juga tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat video konten-konten yang kurang bagus, kurang baik, kurang mendidik, itu harus kita jaga. Apalagi kita hidup di era milenial, semua serba online, semua ya, bisa kita lihat dunia ini di genggaman kita. Tapi berhubung kita puasa, kita menahan pandangan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu pandangan kita ya, baca Al-Quran, baca buku, baca kemudian ya, seperti ini mengaji, pandangan kita untuk digunakan untuk yang bermanfaat. Kemudian wal lisani, yaitu menjaga lisan. Tadi saya sudah singgung di awal tadi bahwasanya kita harus planning hubungan sosial kita, menjaga lisan kita terutama. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, liyasmut, baik kita diam. Karena di level yang kedua ini, orang yang suka berbicara kotor, berbicara yang tidak senonoh, akan mengurangi pahalanya puasa. Walaupun puasanya tidak batal, walaupun dia berkata kotor, ya, berkata keji, dia menggunjing, sah, tidak batal puasanya, tapi nilai pahala puasa menurut yang level kedua ini akan terkurangi pahala ibadah puasa kita. Dan tentu kita tidak ingin ya, ibadah puasa kita ini ya, seperti layaknya anak masih anak-anak. Kemudian wal yati
menjaga tangan, menjaga pendengaran, menjaga mata, menjaga lisan, dan menjaga tangan. Tentu banyak hal yang bisa dikerjakan oleh tangan kita. Bisa ya mencuri, mengambil milik orang lain dan sebagainya. Kalau kita puasa tidak mau, karena harus menjaga tangan. Warijli, dan menjaga kaki kita dari melangkah ke tempat yang maksiat, ke tempat yang tidak baik. Kita gunakan tangan, mata kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasairil jawarihi, dan seluruh anggota badan, anil asami, dari melakukan perbuatan dosa. Jadi level yang kedua, puasanya orang khusus, yaitu orang yang menjaga, selain menjaga tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Orang yang puasanya level yang kedua, yaitu puasanya orang khusus yang mampu menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, dan seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini minimal kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, minimal kita masuk yang level kedua. Karena yang ketiga, semoga kita tidak mampu untuk mencapai level yang ketiga. Level yang ketiga adalah puasanya orang yang sangat khusus, yaitu wa amma shaumu khususil khususi. Adapun puasanya orang yang sangat khusus, yaitu fasaumul qalbi, yaitu puasa hati, anil himami, dari keinginan-keinginan ad-daniyati yang rendah. Jadi puasanya orang yang level ketiga ini adalah hatinya terjaga, tidak terbesit dalam hatinya itu ya keinginan-keinginan yang rendah, keinginan-keinginan yang rendah. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan keinginan-keinginan yang rendah seperti apa. Namanya laki-laki hanya sekedar untuk melihat perempuan, itu hanya sebenarnya kan keinginan-keinginan yang rendah, kecuali istrinya. Wal afkarid dunyawiyati, dan menjaga hati dan pikirannya dari hal-hal dunia. Jadi hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia kerja, hatinya tetap istilahnya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam hatinya terus dikontrol, ya, dikontrol untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqafuhu, dan sebab menahannya qalb, ya, dan sebab menahannya hati ini amma sifallah yang azza wa jalla bil kulliyati, dari segala tujuan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat luar biasa level yang ketiga ini. Mungkin kalau saya bisa gambarkan puasa orang yang ketiga yang khusus ini adalah ketika hatinya terlena sedikit saja dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sudah dianggap puasanya sudah batal. Kita
kita tentu masuk level yang ini perlu latihan-latihan yang serius. Ya, tidak menutup kemungkinan kita mampu untuk puasa seperti yang ketiga ini, khusus. Dan ini puasanya para nabi, ya, para siddiqin, orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya ketika puasa selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak terbesit di hati mereka akan sore makan apa, sahur makan apa, tidak sempat memikirkan itu, hanya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya kita ya minimal kita masuk yang level yang kedua, yaitu puasa khusus, yaitu kita puasa ya selain menahan daripada makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, juga menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan dan kaki kita dan seluruh anggota badan dari berbuat maksiat ataupun berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai penutup pada kajian online Ramadan kali ini, kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu beraktivitas, beribadah dengan nyaman, tenang, damai. Ya, kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah, ya. Dan tentunya kita semua, ya, khususnya orang-orang Islam dan umumnya warga negara kita, warga negara Indonesia, selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu mendapatkan bimbingan dan rahmatnya, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini dengan maksimal, dan tentunya mendapatkan gelar nanti la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.